Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-33 sampai 40. Matius 5 ayat 33 sampai 40. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan, atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 37 dan 39. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Judul renungan kita hari ini adalah Membuang Perkataan Negatif, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, hampir setiap hari kita mendengar orang-orang di sekitar kita mengucapkan sumpah serapah. Anehnya, tak sedikit juga orang Kristen yang ikut-ikutan untuk mengucapkan kata-kata negatif ini tanpa memikirkan akibatnya. Itu sebabnya kita selalu pasti menyaksikan hampir setiap hari ada banyak pemberitaan di media tentang orang-orang yang bersumpah palsu di pengadilan, ataupun bersumpah palsu di tempat-tempat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengucapkan sumpah tidak menyadari akibat yang akan ditimbulkan oleh ucapan mereka. Namun kita menemukan penegasan yang serius dari Tuhan Yesus, bahwa tak seorang pun diizinkan bersumpah dengan sembarangan. Tuhan Yesus hanya mengizinkan kita berkata, ya kalau ya, dan berkata tidak kalau tidak. Lewat ayat ini,
Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada kita, dari mana sebenarnya asal dari perkataan kita. Di Matius 5 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Ini artinya, kalau kita adalah orang yang benar atau sungguh-sungguh Kristen, maka kita harus memperhatikan perkataan kita harus berani tegas berkata ya tanpa kompromi. Karena perkataan yang kita ucapkan bisa jadi jerat atas hidup kita. Inilah yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita lewat renungan hari ini. Tahukah kita, kalau Tuhan Yesus menyampaikan hal ini dengan sangat serius? Karena akibat yang kita terima dari perkataan kita juga tidak main-main. Sebagai murid-murid Kristus, Tuhan menaruh ekspektasi yang tinggi atas cara hidup kita, termasuk kata-kata yang kita lontarkan kepada orang lain. Sahabat Suara Kasih, kalau kita tidak berani tegas dengan perkataan kita, maka kita harus siap menerima risikonya. Sebaliknya, dengan menjaga perkataan, berarti kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi teladan bukan saja di antara saudara seiman, tetapi juga di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Marilah kita renungkan hari ini. Mari mulai memperhatikan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Ingatkan diri kita sendiri bahwa ucapan yang buruk hanya akan menyebabkan dampak yang buruk, seperti sakit hati dan juga dendam di hati orang lain. Sebisa mungkin, pupuklah damai dan sukacita bersama orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah
yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.